Halo, selamat datang di pelatihan animasi bersama saya Krista Chandra. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang project developer. Kita akan membuat bagian yang menurut teman-teman biasanya paling sulit, yaitu bagian hand, bagian tangan. Kita lihat, kita akan membuat tangan seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman siapkan, di sini ada cube. Tekan 1, tekan 5, tekan B di sini untuk seleksi. Lalu tekan X, vertik. Sisakan seperti ini. Oke. Lalu seleksi penuh. Ctrl R, tengahnya kita belah. Ctrl L lagi di sini seperti ini. Oke, setelah itu kita klik di sini. Oke. Tekan W. Di sini ada circle seperti ini. Oke, ini adalah basic yang akan kita jadikan kulit untuk tangannya. Klik di sini X vertik. Maka oke, kita ulangi lagi. Di sini ada face. Kita hilangkan dengan cara klik di sini X vertik. Delete vertik ini akan mempengaruhi hilangnya edge yang ada di sini. Jadi garis yang ada di sini akan hilang. Misal kita delete di sini X vertik, maka yang hilang di sebelah sini dan sini. Jadi satu titik mempengaruhi garis yang terhubung. Misal ini, oke, garis ini dan garis ini. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan seleksi penuh sini, berputar. Tekan 1, lalu kita bisa extrude seperti ini. Ini adalah basic lengannya. Oke. Kita lihat. Oke, seperti ini. Ini nanti kita akan membuat seperti ini. Di sebelah sini kita scale sedikit. Seleksi dengan menggunakan Shift Alt lalu klik di titik ini. Lalu scale. Sini kita seleksi dengan cara yang sama, lalu extrude, scale. Sini ada agak pembesaran, lalu extrude lagi, lalu scale seperti ini. Oke, sekarang bagian yang tersulit itu membuat jari-jarinya. Saya akan geser di sini. Ini akan saya sampingkan di sini supaya teman-teman bisa lihat bentuknya. Oke, pertama kita extrude. Ini kita aktifkan dulu. Extrude. Tekan 7. Kita scale ke samping. Tekan 7 untuk tampak atas. Kita scale ke samping seperti ini. Kita kecilkan. Oke, ini seleksi bagian ini dan ini, lalu bagian bawahnya tampak atas kita seleksi menggunakan B. Di sini kita bisa drag, klik kiri lalu drag ke bawah, maka yang terseleksi bagian ini. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita tekan Z untuk memberikan efek transparan pada geometrinya. Jika tidak, kita tekan yang ini. Di sini ini fungsinya untuk memperlihatkan vertex yang ada di belakang yang
yang tidak terlihat oleh mata. Jadi jika ini dimatikan maka tidak terlihat, ini diaktifkan maka terlihat. Kita bisa seleksi di dalamnya. Atau dengan cara Z, ini bisa kita lihat semua wireframe-nya. Oke, langsung tekan 7, seleksi di sini, kita extrude. Kita mundurkan, scale. Oke. Scale. Kita bisa lihat di sini ada kotak berapa. Di sini dari pergelangannya, ini ada kotak 2, 1, 2. Lalu di belakang sininya kita masukkan. Oke, lalu extrude 1, 2, 3 kali. Jadi ini kita bisa extrude 3 kali. Oke, ini naikkan dulu. Seleksi. Ini baru 1 kali, 1 ruang sini. Kita extrude lagi. Extrude 1 kali, lalu extrude lagi 1 kali. Oke, kita mundurkan sedikit. Ini kita mundurkan sini, ini juga kita mundurkan. Kita lihat di sini. Oke. Untuk mempermudah sebenarnya kalau untuk memodeling sebuah objek, di belakangnya kita tambahkan blueprint. Karena di sini saya tidak punya blueprint, jadi kita manual membuat dengan melihat objek langsung. Oke, langsung di sini kan ada 1, 2, 3 ekstrudan. Kita seleksi di sini, lalu kita extrude 1. Oke. 2, rotasi 3. Kita akan tampak samping, kita lihat tampak sampingnya. Bisa dilihat di sini. Di sini kita extrude seperti ini, jadi bagian ini bisa dilihat. Nah, di sini ada ekstrudan dari pangkalnya di sini. 1, 2, 3. Ini kita hapus dulu. Oke, jadi basicnya itu seperti ini sebenarnya tadinya. Jadi jumlah vertexnya ini ada sekitar 8. Bisa kita lihat di sini, kita seleksi di sini akan muncul vertex 8. Oke, jumlah vertex 8. Kita sini lepaskan dulu, seleksi ini dua-duanya tampak atas. Ini kita lepaskan menggunakan V, satu persatu V seperti ini sehingga lepas. Ini juga V, lepas. Kita seleksi bagian yang yang satunya, jadi seperti ini. Di sini ada bentuk segitiga 1, 2, 3. Kita
kita ikuti dulu karena untuk mempermudah mengingat langkahnya. Kita seleksi di sini lalu tekan F seperti ini. Di sini juga kita seleksi, tekan F, ini tekan F. Oke, untuk bentuknya diatur lagi, tampak depan seperti ini. Lakukan hal yang sama di sebelah sini. Kita lepas dulu. Oke. Karena ini lepas tadi, kita seleksi bagian ini, lalu ALTM center. Ini juga lepas, ALTM center. Ini kita mundurin. Bagian bawah juga kita sama, tekan F, seleksi, tekan F, seleksi, tekan F, mundurkan, mundurkan, tekan 7. Oke, kita lanjut. Sini tekan F, di sini juga tekan F. Seperti biasa, ini harus dirapihkan. Oke, ini 1, 2. Oke, 1, 2. Oke, ini kita majukan sedikit. 1, 2, ruas 1, 2. Oke, sebelah sini kita hapus dulu. Oke. Kita extrude lagi di bagian ini dan ini. Extrude 1 kali, extrude 2 kali. Kita sambungkan LTM plus LTM plus. Fungsi LTM itu untuk menyambung objek yang vertex yang terpisah. LTM ini ada first, adalah misal kita akan menyambung vertex pertama untuk yang kedua, jadi vertex yang kedua akan menyatu pada vertex yang pertama kali kita klik. Plus itu vertex yang kedua, yang maksudnya vertex yang pertama akan menyambung yang kedua. Kita coba contohkan saja. Sini kita klik yang pertama adalah vertex ini, klik yang kedua adalah vertex ini. LTM, misal kita akan menyambung pada vertex yang pertama kita klik, LTM first. Kita akan contohkan lagi. Ini vertex pertama yang kita klik, ini vertex yang kedua. Oh, kita balik dulu. Vertex yang pertama, vertex yang kedua, lalu LTM plus, akan menyatu di bagian yang kedua. Tadi ada lagi juga center, artinya nanti ada di tengah-tengah vertex antara vertex tadi. Kita coba ini dan ini kita geser. Ini akan kita gabungkan, LTM center, maka ada di tengah-tengah antara objek yang tadi. Oke, kita rapihkan dulu. Basicnya kita
sudah punya. Sekarang kita akan membuat jari-jarinya. Pertama di sini. Ini kita rapikan dulu ke bawah. Seleksi. Oke, kita lihat. Di sini ada 1 2, ada 1 2 di sini. Lalu di sini kita seleksi bagian ini. Terus bagian ini kita seleksi juga. Oke. Kita besarkan sedikit seperti ini. Kita bisa rapihkan dulu. Seleksi lagi. Lalu kita extrude dari atas. Kita seleksi, rapihkan dulu. Seleksi bagian ini yang tadi kita seleksi, extrude. Kita rotasi dulu, extrude sedikit seperti ini. Scale. Oh sorry, nampaknya ada kesalahan. Extrude, tarik bagian yang warna hijau ini, lalu scale, geser seperti ini, rotasi, extrude lagi seperti ini, scale. Ini adalah ruasnya. Kita bisa Ctrl E lalu edit slide. Scale di sini kita tambahkan untuk bagian apa namanya ini, jarinya yang oke seperti ini. Kita rapihkan. Ini mundur ke belakang, ini mundur ke belakang, ini mundur ke belakang. Oke, ini juga kita mundurkan ke belakang. Oke, tekan 3, tekan 1 tampak depan, kita rapihkan. Tekan 7. Sekarang kita akan bikin jari yang lainnya. Oke, kita lihat dulu di sini. Misal kita seleksi, di sini ada 1 2 3 4 dan 5. Kita seleksi 1 2 3 4 5 seperti ini. Kita bisa extrude dari sini. Bentar, kita scale dulu supaya ini rapi. Nah, kita tambahkan ke depan, maju. Kita agak runcingkan di sini juga. Bagian atas. Oke. 1 2 3 4 5. Tekan 7, extrude. Oke, kita sudah punya 1. Di sini kita bisa tambahkan 1 2. Sambung ke sini, kedua, lalu tekan F seperti ini.
Langkah selanjutnya adalah Ctrl R, kita potong di sini, klik, lepaskan. Oke, seperti ini. Majukan ke atas, majukan. Kita seleksi bagian ini, tekan F, seleksi bagian ini, tekan F. Lalu kita Ctrl R di sini, lalu cut di sini. Oke, selanjutnya kita sambungkan bagian ini yang ada di sini dengan yang ini, LTM last. Kita lihat di dalamnya ada sekitar satu vertex sini. Di antara ini, berarti di antara ini ada satu vertex ini. Sekarang kita seleksi bagian ini, tekan 3, lalu kita tekan W. Di sini ada circle, rotasi, scale, tekan 7, kita extrude seperti ini. Oh sorry, tadi ada kesalahan, kayaknya tadi nggak sengaja tekan extrude. Kita seleksi lagi bagian ini, lalu tekan W, circle seperti ini. Nah, baru ini nggak ketekan tadi extrude-nya. Lalu extrude satu kali ini. Sini kita bisa tutup dulu, 1 2 3 4, tekan F. Ini kita seleksi lagi, tekan F. Jadi basic bentuknya sama. Oke. Ini kita seleksi lagi bagian ini, tekan W, circle, rotasi, scale ke tengah, scale, naikkan ke atas sedikit, tekan 7, extrude. Oke, biarkan vertex-vertexnya masih terlihat berantakan, nanti kita atur lagi. Tahap terakhir, ini kita seleksi, tekan F. Ini juga kita seleksi, tekan F. Seleksi di sini, lalu tekan W, circle, tekan 7, scale ke tengah, extrude. Oke, kita lihat di bagian sini ada yang namanya modifier surface. Oke, nah di sini kita lihat jari-jarinya sudah mulai terbentuk. Sekarang kita tinggal seleksi bagian depannya, extrude satu kali. Kita bisa seleksi dengan menggunakan, kita perbesar dulu. Di sini ada yang namanya individual origins. Jadi misal kita scale, kita klik ini, kita scale, maka yang akan scale adalah bagian-bagian tertentunya. Bagian face-nya ini yang kita seleksi. Misal ini kita matikan menjadi median point, maka akan seperti ini. Jadi scale-nya, intinya rotasi, inti scale-nya ada di sini. Sedangkan yang tadi median individual origin, itu setiap individu ini face-nya akan menjadi titik pusatnya. Oke, kita extrude lagi. Oke, kita lihat dulu luasnya, jumlahnya, tekan 7, 1 2, 1
2. Sedangkan di sini terapihkan ke dalam. Ini kita seleksi, kita rapihkan bentuknya. Kita aktifkan view-nya 2 supaya lebih halus. Tekan 1 tampak depan, kita seleksi, lalu kita agak kecilkan. Oke. Nah, untuk basic jarinya sudah mulai kelihatan. Sekarang kita tinggal atur bentuknya. Seleksi bagian ini, klik di sini, kita aktifkan 3D cursor. Pastikan 3D cursornya ada di tengah-tengah ini. Jadi kita scale, dia mengecil dan titik pusat scale-nya ada di sini, ada di 3D cursornya. Misal kita ubah di sini, maka titik pusatnya ada di sana. Di sini berubah. Itulah fungsi untuk 3D cursornya. Aktifkan face, lalu kita perkecil bentuknya. Ini kita kembalikan lagi ke median point. Oke, ini kita seleksi. Oke, ini seleksi. Kan 7, kita akan buat jari-jarinya berbeda. Teman-teman bisa lihat jari-jari masing-masing, jadi bentuknya seperti apa, teman-teman ikutin. Jadi antara jari manis dengan jari tengah itu ketinggiannya seberapa, teman-teman bisa ikuti jari teman-teman masing-masing. Seleksi, lalu diposisikan ke posisi yang mendekati. Oke. Jadi jika teman-teman tidak punya referensi untuk bentuk jari, teman-teman bisa lihat jari teman-teman masing-masing, ukurannya seberapa. Lalu teman-teman atur vertexnya. Antara persendiannya di sini juga teman-teman bisa lihat, bisa posisikan sendiri. Jadi kita langsung melihat benda nyatanya. Kita semua punya jari-jari, jadi kita bisa melihatnya. Oke. Antara ini dan ini masih tinggian yang ini, jadi kita turunkan bagian ini. Tahap terakhir merapihkan. Ini kita turunkan sedikit.
seleksi. Oke, ini kita posisikan di sini aja. Kedua. Oke. Oke, saya perhatikan jari-jari tangan saya dulu. Ini di sini, ini di sini, ini lebih tinggi, ini hampir sejajar. Oke, sekarang kita scale ke dalam supaya rapi. Scale ke dalam, scale ke dalam. Oke, ini kita turunkan ke belakang sedikit, bagian dalamnya juga. Oke, kita lihat. Oke, tampak samping. Sekarang bagian ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Oke, sekarang ini kan masih ada 3 vertex seperti ini. Kita akan membuatnya menjadi 4. Ctrl R, loop cut di tengah-tengah sini. Oke, sorry, di sini ada juga 3. Jadi kita Ctrl R, klik. Oke, mundurkan sedikit, scale. Di sini juga Ctrl R, mundurkan sedikit, scale. Oke, seperti ini. Tekan 7. Kita lihat di sini harusnya sejajar, kita akan buat sejajar. Seleksi bagian ini B, seleksi, kita majukan. Kita scale sedikit. Matikan dulu subsurfnya. Oke, ini perlu kita perbaiki. Nah, dari bentuk low poly ini kita bisa perbaiki bentuknya supaya terlihat lebih rapi. Jadi diusahakan kita saat modeling menggunakan 2 sistem, yaitu saat ini kita modifiernya kita aktifkan dan juga saat ini dimatikan. Saat ini dimatikan dan ini dinyalakan, keduanya harus terlihat bagus. Ini kita slide ke depan. Teman-teman juga bisa ikutin langkah ini, langsung dirapikan saja. Ini
juga kalau bisa maju ke depan sedikit. Ini sedikit kita miringkan lagi, perbesar sedikit. Oke, sekarang kita akan membuat ruas-ruasnya. Sini kita potong lagi dulu. Kita lihat di sini. Oke, ini ada 1 2 3. 1 2 3. Kita potong di sini. Ctrl R. Nah, di sini. 1. Ini yang ini. 1, lalu yang ini 2 3 yang ini. Oke, dan satunya yang ini kita akan potong di sini. Tekan V, pisahkan seperti ini, lalu kita sambungkan satu persatu. Di sini F, ini juga F, Alt, Ctrl R tengahnya, kita belah, tekan 7. Sorry, kita ulangi dulu, saya salah memotong. Seharusnya tampak samping seperti ini, dilihat. Seleksi bagian ini kita turunkan sedikit, naikkan sedikit. Seleksi ini dan ini, lalu V. Seleksi ini lalu geser. Oke, kita seleksi lalu V, kita seleksi lalu V, Ctrl R, tekan 7, kita geser ke dalam ini, kita V, bawahnya juga kita V. Oke, selesai. Sekarang kita tambahkan Ctrl R di sini untuk bagian ininya, 1 2, dan ini. Oke, dan satu lagi di sini. Lalu ini kita scale. Oke, ini kita scale ke dalam seperti ini. Oke, untuk tangannya sudah selesai. Untuk pendetailan nanti kita akan bahas tersendiri. Kita akan buat di sini ada kuku-kukunya. Kalau mau membuat sarung tangan, teman-teman bisa langsung seleksi bagian ini. Ini simpel sekali. Oke, kita seleksi bagian ini. Kalau tidak sampai sini, lalu Shift D untuk copy seperti ini, lalu ALTS.